Ya, pemirsa, kami berikutnya akan menghadirkan untuk Anda bagaimana kemudian dan melihat wilayah mana saja yang terdampak akibat Galodo maupun bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat pada Sabtu lalu. Pemirsa, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Inilah wilayah-wilayah yang terdampak. Informasinya ada 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang kemudian dilanda oleh bencana banjir bandang ini, yaitu di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, ada pula Kota Padang dan juga Kabupaten 50 Kota. Artinya pemirsa ada 6 wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang ikut mengalami dampak akibat Galodo maupun juga banjir lahar dingin ataupun banjir bandang yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu lalu, pemirsa. Dan berikutnya pemirsa, apa saja kemudian dampak yang dirasakan di wilayah-wilayah tersebut di Provinsi Sumatera Barat akibat banjir bandang maupun juga banjir lahar dingin yang terjadi, pemirsa. Inilah kami hadirkan untuk Anda gambaran wilayah yang tertutupi oleh material banjir lahar dingin dan juga diinformasikan ada 44 jiwa yang mengalami luka-luka serta terbaru tadi juga disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat sudah ada 63 jiwa yang diinformasikan meninggal dunia. Ya, lalu selain korban luka ataupun juga korban meninggal dunia, pemirsa, ada pula bangunan-bangunan yang tentunya juga mengalami dampak akibat banjir lahar dingin maupun juga banjir bandang yang terjadi. 25 jiwa sampai saat ini dikabarkan masih hilang, artinya masih terus dilakukan pencarian. Terdata 521 rumah milik warga ini mengalami kerusakan akibat banjir lahar dingin maupun juga banjir bandang yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. 9 jembatan pemirsa diinformasikan juga putus dan 27 jembatan lain juga turut terdampak. Selain itu pemirsa, 6 sarana ibadah ini mengalami kerusakan. 24 rumah ibadah lainnya juga terdampak, serta 70 unit irigasi ataupun pengairan ini mengalami kerusakan. Terkena material banjir lahar dingin yang melanda setidaknya 6 wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Kalau kita rinci pemirsa dari setiap wilayah yang terdampak dimulai dari Kabupaten Agam ini ada 22 jiwa dikabarkan meninggal dunia, 5 orang menderita luka berat, 4 orang mengalami luka sedang dan juga 11 orang ini mengalami luka ringan. 1 orang masih dinyatakan hilang dan 198 kepala keluarga mengalami dampak dari banjir bandang ini. Kita melihat wilayah lain yang terdampak di Kota Padang Panjang, ada 2 orang dinyatakan meninggal dunia. 1 orang mengalami luka berat dan 36 kepala keluarga juga terdampak di Kota Padang Panjang atas banjir lahar dingin maupun juga banjir bandang yang terjadi. Ada pula wilayah Kabupaten Tanah Datar yang tentunya terdampak, kurang lebih ada 206 kepala keluarga ini mengalami dampak. 24 orang dikabarkan meninggal dunia di wilayah ini, 18 orang sampai saat ini pemirsa masih dalam pencarian artinya dinyatakan hilang dan kurang lebih 20 orang ini mengalami luka-luka. Kabupaten Padang Pariaman juga tak luput mengalami dampak dari banjir bandang yang terjadi. 12 orang dikabarkan meninggal dunia, 6 orang masih dinyatakan hilang dan 35 kepala keluarga mengalami dampak dari banjir lahar dingin yang terjadi. Di Kabupaten 50 Kota ada 544 kepala keluarga atau sekitar 1.995 jiwa yang terdampak.
Dan saat ini pun proses penanganan masih terus dilakukan. Para korban ini diupayakan untuk bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman, dan di Kota Padang pemirsa ada 2 orang yang dikabarkan meninggal dunia. 3 orang mengalami luka-luka, 3 orang berhasil selamat dan juga dievakuasi dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan yang ada. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, tentu masih berkaitan dengan apa yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, bencana banjir lahar dingin dan juga banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat ini juga berdampak pada akses menuju ke Kota Padang. Kami hadirkan pula informasinya untuk Anda pemirsa untuk melihat bagaimana sebenarnya akses menuju ke Kota Padang. Pemirsa, inilah informasinya. Di mana pasca bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat, jalur yang kemudian bisa dilalui yaitu Payakumbuh, Bukit Tinggi, via Pariaman, lewat Kelok 44 Lubuak Basuang, Tiku dan juga Kota Pariaman sampai Padang. Ada pula pemirsa jalur Payakumbuh via Batu Sangkar, Sawah Lunto, Solok atau Sitinjua Lawik. Dan ada pula jalur Bukit Tinggi via Batu Sangkar, Sawah Lunto, Solok atau Sitinjau Lawik. Dan ini juga informasi yang penting untuk Anda simak pemirsa, bahwa pasca bencana yang terjadi, jalur yang kemudian tidak bisa dilalui menuju ke Kota Padang yaitu Payakumbuh via Batang Anai atau Silayang dan juga Payakumbuh Bukit Tinggi via Malalak. Lalu seperti apa pemirsa skema penanganan warga yang terdampak bencana banjir lahar dingin ataupun juga banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat? Ini ada relokasi dengan menyiapkan lahan serta membangun rumah-rumah warga yang terdampak. Entah itu mengalami kerusakan dari banjir bandang yang terjadi. Ataupun juga ada pilihan untuk tidak dilakukannya relokasi dengan memberikan bantuan stimulus rumah rusak yaitu 60 juta rupiah untuk mengalami rusak berat, 30 juta rupiah untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan sedang dan juga 15 juta rupiah untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan.